PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, Kisah dari Suku Dayak. Kisah ini ditulis dan dikirimkan oleh Nino Kristiandi Nelis di Desa Saipaken, Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan untuk menceritakan ini adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan, atau tepatnya Kalimantan Tengah. Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja. Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha. Jadi kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha, maka kita tak akan bisa apa-apa. Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini. Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha. Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang di mana tempat kita berada. Semoga dengan mendengarkan cerita Jimat yang berjudul Malimunan ini, kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku Dayak. Inilah cerita misteri bersambung, kisah dari suku Dayak, Malimunan, seri yang ke-6. Pada seri terdahulu diceritakan, Dr. Lisa bersama Feby dan 3 orang pemuda sudah memasuki hutan Misupang. Hutan yang sesungguhnya angker dan berbahaya bagi mereka. Nah, inilah kelanjutan dari perjalanan mereka. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu ke tempat lain, yaitu di Desa Batuang. Udara yang semakin dingin tak menyurutkan semangat Pak Kades dan rombongannya terus untuk menyisir desa hingga tuntas. Sesuai data yang mereka dapatkan, ternyata penyebab dari sakitnya para warga itu memang tercatat karena telah mengkonsumsi daging ternak yang telah mati oleh makhluk misterius itu. Jadi tugas harus dilakukan oleh Pak Kades dan jajaran adalah mulai menyelidiki ada apa di dalam daging ternak itu. Apakah itu karena dagingnya terinfeksi virus, racun, atau hal lain? Baiklah, sekarang kita sudah mulai menemukan titik terang. Jadi kita tinggal menyelidikinya lebih detail lagi. Dan ingat, untuk tidak melebih-lebihkan atau menambah bumbu kasus ini dengan cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ucap Pak Kades sambil sesekali mengusap matanya yang sakit gara-gara hampir jam 4 pagi mereka semua masih belum tidur juga.
Dan mereka pun saat ini masih berada di ujung desa. Sekarang mari kita tunggu sama-sama kedatangan dokter yang akan bertugas di desa kita ini. Mereka sudah pasti akan datang hari ini. Lanjut Pak Kades lagi memberitahu. Jadi menurut Pak Kades ini ada hubungannya dengan penyakit medis? Tanya Pak RT memastikan. Kita masih belum tahu pasti Pak RT, tapi kemungkinan untuk itu telah ada. Hanya saja sekali lagi saya tekankan untuk tidak mengklaim bahwa semuanya adalah ulah dari makhluk misterius yang memangsa ternak-ternak itu. Ya, walaupun sebenarnya cukup masuk akal jika kita mengatakan kalau makhluk misterius itu telah menulari penyakit atau virus ke dalam daging ternak yang dimangsanya. Nah, makanya kita semua jangan asal makan saja ya. Ucap Pak Kades mengingatkan dengan bersungguh-sungguh. Baik Pak Kades. Oh ya, jadi sekarang kita bagaimana? Tanya Pak RT menanyakan langkah selanjutnya. Kita pulang dulu ke rumah masing-masing. Nanti jam 7 pagi kita semua kembali berkumpul di balai desa. Kita akan mengadakan rapat besar untuk semua kasus yang ada di desa kita ini. Saut Pak Kades memberikan arahan. Baik Pak, tapi apakah kita juga akan membahas tentang kejadian yang ada di makam itu? Tanya Yaru ikut berbicara. Nah, itu dia yang ingin saya sampaikan juga. Jadi sekarang saya tugaskan kamu membawa beberapa temanmu ke pemakaman untuk memastikan apa yang kita lihat tadi. Setelah yakin kalau makamnya masih dalam keadaan terbongkar dan kosong, maka segera kamu dokumentasikan dan bawa ke balai desa jam 7 nanti. Kita akan bahas itu juga bersama warga. Bagus, kalau begitu mari kita pulang dulu. Selamat pagi. Lalu saat mereka mulai melangkah ke rumah masing-masing, pada waktu yang sama juga rombongannya Dr. Lisa pun mulai sampai di tengah-tengah hutan. Hanya saja bedanya mereka kini masih jauh dari desa Batuah. Mereka sekarang lebih tepatnya berada di lokasi paling berbahaya dari hutan Misupang. Istilah paling berbahaya ini muncul karena keadaan di sekitar situ sungguh benar-benar hampir mirip dengan hutan Amazon. Setidaknya itu yang ada dalam benak Lisa yang suka mengkoleksi foto-foto hutan dari seluruh dunia itu. Kita singgah sebentar, ucap Feby sambil menghentikan motornya tepat di sisi pohon beringin yang terlihat sangat besar karena tertutupi oleh lumut yang sangat tebal. Memangnya ada apa, Kak? Tanya Lisa langsung. Maaf ya Bu Dokter, ada sesuatu yang harus saya kerjakan sebentar. Saut Feby sembari buru-buru melangkah ke depan dan melirik jam tangannya yang kini sudah menunjukkan pukul 4.10 pagi. Ada apa ya? Apa yang akan dia lakukan? Umam Lisa dalam hati sambil sesekali melirik ke arah Feby dan ke arah 3 pemuda yang berada di belakangnya. Mereka semua kini tampak terlihat tegang dan ketakutan. Apalagi ketiga pemuda yang ada di belakangnya, yang saat itu salah satu dari mereka harus menarik motor yang rusak tadi dengan tali. Maaf Kak, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Kak Feby ya? Tanya Lisa akhirnya pada ketiga pemuda tadi. Dia sedang berusaha melindungi kita dari sakarak, Bu. Sakarak? Apa itu sakarak? Tanya Lisa lagi dengan dahi berkerut bingung. Sakarak itu adalah salah satu penghuni hutan ini yang paling berbahaya dan kita harus cepat pergi dari sini sekarang juga. Potong Feby yang tiba-tiba muncul. Memangnya ada apa Kak? Tanya Dokter Lisa kaget. Ada mara bahaya yang akan segera mendatangi kita. Hah? Mara bahaya? Ya, jadi sekarang kita harus ekstra hati-hati walaupun tadi saya sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dan mulai detik ini tidak ada seorang pun yang bertindak sendiri-sendiri tanpa instruksi dari saya. Apa kalian mengerti? Ucap Feby kemudian sembari menatap seluruh anggota rombongan satu persatu. Ya, kami mengerti. Bagus, kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Dan ingatlah juga untuk tidak terpancing oleh sesuatu berupa apapun. Tugas Feby lagi memperingatkan sebelum mereka mulai menjalankan motornya masing-masing.
Menit demi menit berlalu. Lisa merasakan perjalanan mereka itu seakan tiada akhirnya, karena setiap rentang alam yang mereka lewati terlihat sama saja. Terlebih posisi jalan yang lurus dan seakan membentuk lorong di antara pohon-pohon besar itu membuat nuansa perjalanan mereka kini kian mencekam saja. Memang, kalau dipikir-pikir saat itu hari sudah beranjak pagi. Tapi dengan kondisi hutan yang pepohonannya besar-besar itu jelas membuat seakan masih tengah malam saja. Jadi ini yang mungkin membuat Lisa seakan merasa mereka tak akan bisa sampai di desa Batuah dengan mudah. Dan keyakinan ini akhirnya terbukti ketika ban belakang motor mereka mendadak pecah setelah melindas sebuah akar pohon yang melintangi jalan. Sialan! Umpat Feby seraya melirik ke sana sini dengan wajah gugup. Entah kenapa tampaknya ada hal lain yang lebih dicemaskannya daripada masalah ban motornya. Ada apa, Kak? Tanya Lisa bingung karena ketika turun dari motor, Feby bukannya langsung memeriksa ban, tapi malah sibuk berkomat-kamit sambil menatap ke segala penjuru hutan. Kak Feby? Tanya Lisa lagi karena selain masih sibuk sendiri, tubuhnya juga saat itu mendadak panas dingin tak karuan. Maaf Bu Dokter, sepertinya ada sesuatu yang mengikuti Bu Dokter, ucap Feby akhirnya setelah selesai berkomat-kamit. Hah? Apa, Kak? Entahlah, saya masih tak mengenali jenis hawanya, tapi yang jelas ini bukan berasal dari para penghuni asli hutan ini. Terus saya harus bagaimana, Kak? Nanti Arif dan yang lainnya yang akan membawa Bu Dokter pergi dari sini, biar saya mencoba menahan siapapun yang mengincar Bu Dokter sejauh yang saya bisa, saut Feby bersungguh-sungguh. Tidak. Sudah cukup Kak Rofi saja yang berkorban untuk saya. Jangan sampai Kak Feby juga. Sentak Lisa keberatan. Saya di sini bukan untuk sekedar berkorban semata, tapi saya akan melawan dan sekaligus berusaha mencegah akar yang mengincar Bu Dokter ini tidak sampai ikut ke desa Batuah. Karena kalau ia sampai berhasil mengikuti sampai ke desa, maka sasarannya bukan hanya Bu Dokter lagi, tapi warga-warga yang lain juga ikut terkena imbasnya. Jelas Feby panjang lebar. Hah? Separah itu kah? Ya, jadi sekarang sebaiknya Bu Dokter cepat pergi saja dari sini sebelum terlambat. Tapi... Ayo Bu Dokter, sebaiknya kita turuti saja apa yang dikatakan oleh Feby. Potong salah satu pemuda yang bernama Arif sambil menggandeng tangan Lisa menuju motornya. Sikap ini bukanlah cari kesempatan dalam kesempitan, tapi mereka semua kini sedang benar-benar ingin melindungi Lisa dengan sepenuh hati. Lalu karena kehendak Feby sudah bulat dan tak dapat ditangguhkan lagi, maka mereka akhirnya mulai meninggalkan tempat itu dengan berat hati. Memang sukar dilukiskan betapa sedihnya mereka harus meninggalkan Feby sendiri. Tapi apalah daya, jika tidak begitu mereka semua yang akan celaka. Setengah jam perjalanan mereka masih belum juga keluar dari hutan. Dan mereka juga masih belum melihat kemunculan Feby. Itu artinya saat ini Feby masih belum dapat menyusul mereka. Atau bisa juga Feby sekarang sudah tewas oleh sesuatu yang sedang dihadapinya di belakang sana. Kak Arif, berapa lama lagi kita akan sampai? Tanya Lisa dengan kecemasan yang mulai sampai di ubun-ubun. Kalau dari sini mungkin sekitar 2 km lagi, saut Arif memberitahukan. Terus apakah akan ada bahaya lagi? Tanya Lisa lagi penasaran. Entahlah, karena sebenarnya kami bertiga tidak menguasai jalur ini. Jadi maksud kakak, di hutan ini sebenarnya ada jalur lain? Celetuk Lisa menyelidiki. Ada, hanya saja memutar sangat jauh dan memakan waktu lama dalam perjalanannya. Lalu kenapa Kak Feby tidak mengajak kita lewat sana saja? Tanya Lisa lagi dengan heran. Itulah yang ingin kami jelaskan kalau sebenarnya telah terjadi perubahan rencana dari Pak Kades. Oh ya, jadi rencana awalnya apa? Sebenarnya yang menjemput Bu Dokter ini adalah tugas rekan-rekan kami yang lebih senior. Dan mereka lah yang sebenarnya menguasai jalur ini. Tapi karena mereka ada tugas mendadak dari Pak Kades, maka kami segera ditugaskan menggantikan mereka. Oh, jadi begitu. Ucap Lisa termanggut-mangut. Kini dia makin mengerti kenapa sebelumnya Feby sempat kaget saat melihat Arif dan teman-temannya di pos 1 tadi. Kemudian ketika mereka sedang melewati sebuah jembatan, mendadak salah satu rekan Arif ada yang berteriak-teriak di belakang.
Hal ini segera mengundang perhatian mereka. Dan setelah ditengok, ternyata rekannya Arif tersebut sedang diikuti oleh sesosok seperti manusia yang bergelayutan dan meloncat-loncat di atasnya. Rupa dari sosok ini memang tidak terlalu kelihatan karena suasana hutan yang masih gelap. Namun yang pastinya, sosok misterius bertubuh kurus dan berambut panjang itu akhirnya hinggap di pundak rekannya Arif yang berteriak-teriak tadi. Entah apa yang akan makhluk misterius lakukan dengan rekannya Arif itu, tapi yang jelas langsung membuat motor jadi hilang kendali dan terjatuh. Kita harus menolongnya, Kak. Dia pasti terluka. Pekik Lisa khawatir. Tidak, kita tidak boleh berhenti, tolak Arif sembari menambah kecepatan motornya. Oh, kenapa? Karena kita sekarang sedang jadi sasarannya sakarat. Hah? Jadi itu tadi sakarak? Benar, dan begitulah salah satu caranya mendapatkan kita. Lalu, apakah kita semua akan celaka? Iya, tapi kalau kita semua bisa keluar dari hutan ini, dia tidak akan bisa mengejar kita lagi. Tapi bagaimana dengan nasibnya teman kakak itu? Kita tak bisa berbuat apa-apa. Jadi maksudnya? Dia tidak akan selamat. Ya Tuhan. Saat itu juga motor mereka tiba-tiba menabrak sebuah akar pohon yang cukup besar. Dan walaupun Arif sudah berusaha keras mengendalikan laju motor, namun pada akhirnya ia kehilangan kontrol juga. Jadi mereka yang baru beberapa meter meninggalkan jembatan itu akhirnya terjatuh dan tergelincir ke dalam sungai yang berarus deras tersebut. Kondisi jalan di Kalimantan memang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan jalanan yang dibuat akan mengikuti aliran sungai. Jadi tak mengherankan kalau mereka jatuh ke dalam sungai. Tapi karena saat ini posisi desa Batuah berada di hulu, maka Lisa dan Arif yang sama-sama pingsan itu hanyut semakin menjauh. Dan sementara itu juga ketika nasib Lisa maupun Arif masih belum jelas, salah satu rekannya Arif berhasil lolos dari hutan Misubang. Ia sempat mencari keberadaan Lisa dan Arif sendirian. Tapi karena mengingat betapa bahayanya jika hanya seorang diri, maka ia segera pulang untuk melaporkan semua kejadian itu kepada warga. Dan hasilnya, warga jelas jadi heboh dan berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Begitu sampai mereka tak bisa menemukan pemuda yang diserang oleh sakarak tadi. Jadi mereka kini hanya terfokus mencari keberadaan Lisa dan Arif saja. Lalu, pertama-tama yang mereka lakukan adalah menyisir tepian sungai sejauh yang mereka bisa. Dan karena saat itu sungai sedang meluap dan berarus deras, mereka akhirnya mulai kewalahan juga. Bagaimana nih Pak Kades, hujan sudah mulai turun lagi. Dan kalau kita terus melakukan pencarian, maka sebaiknya kita tidak boleh terlalu dekat dengan tepian sungai. Ucap salah satu warga mengingatkan. Ya, saya tahu. Sebentar lagi kita memang akan pindah posisi. Saut Pak Kades sembari memandangi satu persatu warganya yang hanya berjumlah 12 orang itu. Ya, tak begitu bagus kelihatannya karena jumlah mereka hanya segitu saja. Dan juga sangat tidak standar kalau disebut sebagai regu penyelamat. Namun apalah daya, warga yang lain memang tak dapat ikut karena wabah penyakit yang sedang melanda desa mereka semakin merajalela saja. Kemudian dengan tertatih-tatih, beberapa puluh menit selanjutnya mereka kini pun sudah sampai di tempat yang sudah tak memungkinkan lagi untuk disusuri. Batu-batu cadas yang bertebaran di pinggiran sungai sudah hampir menyerupai dinding tembok saja. Dan kalau mereka ingin terus melakukan pencarian, maka risiko untuk mereka juga semakin bertambah banyak dan berbahaya. Salah sedikit dalam berpijak saja, maka akan membuat mereka langsung terguling dan terjebur ke sungai yang semakin jauh ke bawah sana. Bagaimana nih Pak Kades? Di depan sana adalah wilayah tanah kematian. Apakah kita tetap nekat memasukinya? Tanya salah seorang warga lagi dengan nada yang mulai menunjukkan tanda kekhawatiran. Dan sesekali juga menyeka wajahnya yang basah akibat guyuran hujan yang juga tak kunjung mereda. Baiklah, saya rasa pencarian kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebab kalau ternyata mereka sudah hanyut hingga di sana, maka tidak ada yang dapat kita lakukan lagi. Saut Pak Kades agak sedikit pasrah. Jadi kita menyerah? Bukannya menyerah, tapi kita tunda dulu pencariannya.
Sebab kalau dengan jumlah kita yang sekarang salah-salah malah kita lah yang akan gantikan dicari. Saud Pak Kades menjelaskan. Baiklah, kami mengerti maksud Pak Kades. Tapi selanjutnya langkah apa yang akan kita ambil? Nanti saya akan menyuruh Yaru berangkat ke desa Siung Telang untuk meminta bantuan. Tapi bukankah jarak desa kita dan desa mereka cukup jauh, Pak? Apakah tidak agak kelamaan kalau harus menunggu dulu bantuan dari mereka? Kita tidak punya pilihan lain, karena cuma mereka desa tetangga terdekat kita. Dan seperti yang lihat warga-warga desa kita sedang dilanda wabah penyakit misterius. Jadi sangat tidak memungkinkan melibatkan warga kita yang lain dalam pencarian ini kan? Iya Pak Kades, benar. Hampir seluruh warga kita sekarang sedang dalam keadaan sakit. Jadi saat ini kita tentu tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita kembali sekarang juga agar dapat cepat-cepat mengatur langkah selanjutnya. Ya Pak Kades. Lalu hanya berselang beberapa menit setelah mereka pergi, sesosok tubuh muncul dari dalam air. Jika mereka masih berada di sana, maka mereka pasti akan melihat sosok itu. Ya, sosok tersebut adalah Arif yang berhasil berenang dan terhempas oleh arus ke arah pinggiran sungai. Tapi akibat terlalu banyak minuman air dan juga saking banyaknya luka yang ia dapatkan, ia kemudian akhirnya hanya mampu merayap beberapa meter saja sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi untung saja jenazahnya langsung diketahui oleh warga. Kebetulan saat itu dompet dari salah satu mereka yang menyertai Pak Kades tadi ada yang terjatuh. Jadi saat orang itu nekat kembali ke posisi terakhir mereka, ia langsung dapat melihat jenazah Arif tergolek di pinggiran sungai. Dan sementara itu saat warga sedang sibuk mengevakuasi jenazah Arif, Lisa pun berhasil selamat juga. Tapi sayangnya ia berada sangat jauh di hilir sungai, di sebuah tempat yang sangat asing dan cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ya, tak jauh dari tempatnya terdapat sebuah pusaran air yang sangat besar dan mengerikan. Sebatang pohon yang cukup besar ketika masuk ke dalam sana pun langsung remuk dan keluar beberapa potongan-potongan kecil saja. Lisa sangat bersyukur karena ia tak sampai masuk ke sana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Dokter Lisa? Ikuti terus cerita misteri bersambung kisah dari suku Dayak Malimunan. Salam Cimatres, salam misteri. Au.